Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldo Saputra Siombing dari kelas 1191 akan mengerjakan tugas 5 soal dari Bu Risna Yunita Lubis. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Jadi di sini kita akan mengerjakan soal nomor 1 yang ditanyakan berapakah order reaksi totalnya. Nah, jika kita ingin mencari berapakah order reaksi totalnya, kita cukup jumlahkan. Nah, jika awal-awal kita ingin mencari berapa orde M dengan N. Nah, jika ingin kita mencari orde N, maka kita lihat orde M yang mudah untuk dibagikan. Jika kita ingin mencari orde N, kita lihat orde M yang mudah untuk dibagikan. Rumusnya cuma V sama dengan K konsentrasi S pangkat M dengan T konsentrasi T pangkat N. Di sini kita ingin mencari orde M. Nah, kita lihat orde N yang mudah untuk dibagikan yaitu kebetulan V1 dengan V2. Nah, kita masukin V1 sama per V2 sama dengan K konsentrasi S pangkat M1 konsentrasi T pangkat N1 per V2 sama dengan K konsentrasi S M2 dengan konsentrasi T N2. Nah, K ini kan bisa kita coret jadi habis. Nah, kita masukin V1 dengan V2 nya 0,08 dengan 0,02 sama dengan konsentrasi S nya itu 0,6 per 0,3 ordenya M dan 0,25 per 0,25. Ini kan bisa kita coret karena hasilnya 1. 0,08 per 0,02 yaitu hasilnya 4 dan 0,6 per 0,3 hasilnya yaitu 2 pangkat M. 4 ini kan bisa kita pecahkan jadi 2 pangkat 2 hasilnya 4. Nah, 2 pangkat 2 itu hasilnya 4, jadi kita bisa tahu orde M itu hasilnya 2. Nah, kita ingin mencari orde N, yaitu kita lihat orde M yang mudah untuk dibagikan. Kebetulan orde yang mudah dibagikan yaitu percobaan 3 dengan percobaan 2. Kita masukin hasil dari V3 yaitu 0,16 dan V2 yaitu 0,02. Nah, kita masukin 0,3 per 0,3 pangkat M dan 0,5 per 0,25 pangkat N. 0,3 dengan 0,3 bisa dicoret. Nah, kita bagikan 0,16 per 0,02 kita bagi hasilnya 8 dan 0,5 per 0,25 hasilnya 2 pangkat N. Kan 8 ini sama aja dengan 2 pangkat 3. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu N-nya itu 3. Nah, berapakah order reaksinya kita bisa jumlahin. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi berapakah total reaksinya itu yaitu 5. Nah, di sini kita akan menjawab nomor 2 dengan nomor 3. Di sini ditanyakan jelaskan pengaruh suhu terhadap laju reaksi berdasarkan teori tumbukan. Yaitu pengaruh suhu terhadap laju reaksi yaitu kenaikan suhu menyebabkan energi kinetik partikel bereaksi meningkat sehingga jumlah partikel dengan energi melebihi energi aktivasi meningkat. Tumbuhan efektif lebih banyak terjadi dan reaksi berjalan lebih cepat. Jadi kesimpulan yang kita dapat yaitu semakin tinggi suhu maka semakin besar laju reaksinya. Nah, kita akan menjawab soal nomor 3. Sebutkan beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memperkecil energi aktivasi suatu reaksi, yaitu dengan menggunakan katalis, memperkecil ukuran partikel bereaksi, memperbesar konsentrasi bereaksi, memperbesar tekanan, atau jika reaksi melibatkan gas, dan meningkatkan suhunya. Jadi di sini kita akan menjawab soal nomor 4, yaitu suatu reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat setiap suhunya dinaikkan 10 derajat. Jika laju reaksi saat suhu 20 derajat dalam adalah X M per detik, tentukan laju reaksi pada suhu dinaikkan menjadi 60 derajat Celcius. Nah, di sini kita tahu bahwa T1 sama dengan 20 derajat, T2 sama dengan 60 derajat, dan kelipatannya yaitu 2. Kenaikan suhunya itu yaitu 10 derajat. Nah, rumusnya 1. P2 sama dengan V1 dalam kurung A pangkat T2 dikurang T1 per dari kenaikan suhunya. Nah, kita masukin angkanya. P2 sama dengan V1 dalam kurung 2 pangkat 60 kurang 20 per 10. Nah,
di sini kita tahu 60 kurang 20 sama dengan 40 per 10. Dan 40 dibagi 10 sama dengan 4. Nah, V2 sama dengan V1, 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadi kita mendapatkan hasilnya yaitu 16. Jadi kita akan menjawab soal nomor 5, yaitu asam klorida pekat mengandung 37% massa HCl dan massa jenisnya 1,19 kg per liter. Yang ditanyakan yaitu 1. Berapakah molaritas larutan asam klorida tersebut? 2. Berapa mililiter asam klorida ini diperlukan untuk membuat 500 ml larutan HCl 2 molar? Nah, kita tulis diketahuinya dulu, yaitu persen HCl yaitu 37%, MR-nya 36,5 dan Rho-nya 1,19 kg per liter. Kita konversikan dulu ke gram per mililiter, yaitu kita dapat hasil 1,19 gram per mililiter. Nah, kita yang ditanya yaitu 1 dan 2. Yang kita tahu dari sini. Kita jawab nomor 1 dulu, yaitu kita masukin rumus. M sama dengan persen kali 10 kali Rho per MR. Nah, kita masukin persennya tadi berapa? Persennya yaitu 37% dikali 10 dikali Rho. Rho-nya berapa? 1,19 per MR. MR-nya 36,5. Nah, kita kalikan 37 dikali 10 dikali 1,19, kita dapat hasil 440,3 per 36,5. 440,3 dibagi dengan 36,5, kita dapat hasil 12,06 molar. Nah, yang nomor 1 kita sudah dapat. Nah, kita lanjut dengan soal nomor 2. Yang ditanya berapa mililiter asam klorida ini diperlukan untuk membuat 500 ml larutan HCl 2 molar. Nah, kita masukin rumusnya yaitu kita bandingin N1 dengan N2. N1-nya yaitu M1 per kali P1 sama dengan M2 kali V2. Nah, M1-nya kita udah dapat tadi 12,06 atau kita genapin dengan 12. Dan kita ingin mencari V1-nya. M2-nya kita tahu dari mana? Yaitu kita tahu dari diketahui tadi. Larutan HCl-nya ada 2 mol. Dan 500-nya kita tahu dari mana? Yaitu dari ini 500 ml. Nah, kita kalikan V1 sama dengan 2 kali 500 per 12. Kita mendapatkan hasil V1-nya yaitu 83,33 ml. Sekian, terima kasih.